Selamat datang di channel Review Drakor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ibu Yeonju menemukan Yeonju sudah tidak sadarkan diri di dalam mobil. Tuan Oh pulang ke Korea dan menemui Yeonju. Ia teringat kalau Kang Chul menitipkan pesan dan langsung mencari USB itu. Kang Chul menulis masukan untuk Tuan Oh. Ia ingin Tuan Oh membuat akhir cerita yang bahagia, bukannya melarikan diri. Yeonju terbangun. Lalu ia keluar kamar dan melihat Kang Chul sedang tidur di rumah sakit. Saat akan mendekat, tiba-tiba ada suara ketukan pintu, lalu Yeonju sudah kembali di rumahnya lagi. Yeonju pergi ke rumah sakit. Tiba-tiba ia kembali ke depan ruangan Kang Chul. Seorang perawat masuk dan membuka pintu ruangan. Yeonju melihat Kang Chul dan langsung kembali ke samping mobilnya. Saat akan melakukan operasi, dokter Park menegurnya karena menggunakan cincin. Yeonju pun membuka cincinnya, tetapi cincin itu jatuh dan bergelinding saat mengejarnya. Ia menabrak seseorang. Ternyata itu adalah Kang Chul. Yeonju terdiam melihatnya. Kang Chul pun mengambil cincin Yeonju dan memberikannya. Ia berkomentar kalau cincinnya bagus dan pamit pergi. Yeonju berkaca-kaca, melihat Kang Chul yang tidak mengenalinya. Yeonju pun kembali ke depan ruang operasi, lalu berjongkok dan menangis. Tuan Oh memanggil Subong untuk mengakhiri cerita dengan benar. Tetapi Subong ketakutan. Ia bahkan membawa jimat di kopernya. Tuan Oh berniat membuat identitas pembunuh agar Kang Chul bisa menangkapnya. Di sebuah rumah, terlihat baju si pembunuh sedang digantung dan ia sedang bercermin, terlihat wajah Tuan Oh di cermin. Subong kaget dengan rencana Tuan Oh. Tuan Oh menjawab kalau dirinya pernah menyerang Kang Chul di atap, maka Kang Chul akan percaya kalau pembunuhnya itu berwajah seperti Tuan Oh. Tim Kang Chul menemukan CCTV saat pembunuh itu keluar dari hotel di hari Kang Chul diserang. Yeonju melihat episode baru komik W dan menelpon Subong. Subong bercerita kalau Tuan Oh ingin mengakhiri komik W dengan memberikan identitas si penjahat. Lalu tim Kang Chul menyiarkan wajahnya di televisi agar ada yang melaporkan tempat tinggalnya. Setelah itu penjahat itu ditangkap dan dipenjara. Han Chulo kehilangan kesempatan untuk menjadi presiden karena di masa lalu bukannya menangkap penjahat yang asli, dia malah menangkap Kang Chul sebagai pembunuh keluarganya. Ia pun menyuruh seseorang untuk membunuh penjahatnya dan membuat seolah ia bunuh diri karena telah disuap oleh Kang Chul untuk mengakui kejahatan yang tidak dilakukannya. Tetapi Kang Chul mengungkap kebenaran dan membalikan keadaan. Han Chul-ho pun dipenjara. Bukankah cerita itu bagus, kata Subong? Yeonju diam saja lalu menanyakan akhirnya. Subong bercerita kalau akhir ceritanya Sohee akan menulis surat untuk Kang Chul. Dia mengucapkan selamat karena Kang Chul telah menyelesaikan kasusnya dan mereka bertemu di persimpangan jalan dan menatap bahagia. Yeonju terlihat sedih karena tidak ada yang mengingatnya. Dia bahkan tidak punya foto Kang Chul. Ia pun menggunting komik tentang cerita mereka dan menempelnya di jendela kamarnya. Yeonju sedang beristirahat di rumah sakit sambil membaca komik W episode saat dia bersama Kang Chul. Tiba-tiba terdengar suara kode black, kode black. Semua dokter yang tidak bertugas diharapkan segera ke OGIG. Yeonju pun langsung bangun dan bergegas turun. Dia melihat Sohee dan Doyun sedang sibuk berlarian. Yeonju pun terdiam bingung karena ia terseret ke dunia komik lagi. Dia bingung karena ceritanya berbeda dengan yang telah diceritakan Subong. Saat akan membantu, tiba-tiba seseorang menariknya. Ternyata itu Kang Chul. Kang Chul membawanya untuk memeriksa. Seseorang yang kesakitan di ruang tunggu. Yeonju yang masih bingung hanya diam saja melihat Kang Chul. Kang Chul pun berteriak, lalu Yeonju tersadar dan segera membantu pasiennya. Subong kembali dari belanja dan memanggil Tuan Oh. Dia kaget melihat wajah Tuan Oh yang menghilang. Subong, tolong aku. Pembunuh itu mengambil wajahku, ucap Tuan Oh. Subong menjerit ketakutan melihat wajah Tuan Oh. Ia pun pingsan. 1 jam sebelumnya, Kang Chul dan timnya berniat menyebarkan identitas pembunuh. Tiba-tiba pembawa acara itu tertembak dan jatuh. Semua orang terkejut dan bertanya apa yang terjadi. Tiba-tiba pembunuh itu muncul dan menembak semua orang di studio W.
Pembunuh itu pun berdiri di depan kamera dan bertanya, "Kang Chul, apa kau di sana? Kau kesulitan karena mencariku kan? Karena itulah aku datang. Jadi inilah aku. Bagaimana menurutmu? Aku sangat menyukainya. Aku akan sering-sering menemuimu." Yeonju yang melihat berita terkejut karena melihat pembunuh yang menggunakan wajah ayahnya.